Perkenalkan, saya Dr. Novia Cindi Putri, residen Neurologi semester 2 dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, di mana pembimbing saya Dr. Eko Surya Pujastono, spesialis neurologi konsultan PAENA. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil jurnal reading saya yang diambil dari judul Cerebral Venous Thrombosis, A Comprehensive Narrative Review atau trombosis vena cerebral, tinjauan naratif komprehensif. Baiklah, ini adalah dari jurnalnya, yaitu artikel review atau tinjauan naratif komprehensif. Sebagai penerbitnya itu Dr. Mossad Omar Al-Megren yang dipublish di tanggal 28 April tahun 2025 dari Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, Arab Saudi. Trombosis vena cerebral atau CVT secara definisi merupakan suatu pembentukan bekuan darah atau trombus yang ada di vena cerebral dan sinus dural. Kemudian CVT itu sendiri merupakan suatu penyakit gangguan yang langka di mana kejadian dari CVT ini menyumbangkan kurang lebih 0,5% dari seluruh kejadian stroke. Dan CVT ini sendiri memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Dari jurnal ini sendiri akan menjelaskan dan mengkaji secara komprehensif dimulai dari epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, diagnosis, pengobatan hingga pada prognosisnya. Kemudian kita masuk pada data epidemiologi dari CVT itu sendiri, di mana menurut data lama di tahun 1995 melaporkan bahwa kejadian dari CVT itu sendiri sekitar 3-4 kasus per 1 juta jiwa penduduk. Kemudian di Arab Saudi kejadian kasus CVT itu sebanyak 7 per 100.000 penduduk. Kemudian dari Belanda melaporkan bahwa kejadian CVT itu sekitar 1,32 per 100.000 penduduk. Nah, dalam beberapa dekade terakhir terjadi peningkatan secara global, di mana di tahun 2021 laporan dari Italia menyatakan bahwa kejadian CVT itu mencapai data 11,6 per 1 juta jiwa penduduk. Kemudian selama pandemi COVID-19 juga ternyata melaporkan terjadinya peningkatan kasus CVT secara global sama pandemi COVID-19 itu sendiri. Selain itu juga tinjauan klinis tentang CVT menyatakan bahwa distribusi geografis CVT sejalan dengan prevalensi lokal faktor risiko CVT, contohnya seperti infeksi, kondisi inflamasi, kehamilan ganda, dan lain sebagainya. Insiden CVT juga bervariasi menurut ras, dengan populasi kulit hitam terpengaruh secara signifikan lebih banyak daripada orang Kaukasia ataupun orang Asia. Studi yang sama juga melaporkan tingkat insiden berdasarkan jenis kelamin sebesar 15,1 dan 7,8 per 1 juta jiwa individu pada perempuan dan laki-laki masing-masing. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi kejadian dari cerebral venous thrombosis, di mana prinsip utamanya adalah perkembangan dari cerebral venous thrombosis ini sendiri bukan merupakan proses satu kejadian tunggal. Jadi ini merupakan hasil dari interaksi dari berbagai macam faktor risiko atau multifaktorial, antara lain adalah faktor risiko
risiko contohnya mungkin karena kelainan genetik ataupun karena adanya komorbiditas. Selain itu bisa karena adanya pencetus lingkungan, contohnya karena penggunaan obat-obat tertentu ataupun bisa karena disebabkan adanya dehidrasi. Selain itu bisa disebabkan karena variabel anatomis, contohnya adalah dari lokasi dan ukuran dari oklusi itu sendiri pada vena. Nah, semuanya ini dasar patogenesisnya adalah berdasarkan Trias-Virchow, yaitu cedera endotel, adanya kerusakan pada dinding pembuluh darah, yang dimana ketika terjadi cedera pada dinding pembuluh darah akan menyebabkan aktivasi dari koagulasi yang bisa disebabkan karena adanya infeksi pada bagian wajah ataupun telinga, sehingga dapat menyebar ke sinus vena yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan dari cedera endotel. Kemudian terjadinya stasis atau perlambatan ataupun turbulensi aliran darah vena. Seperti yang kita ketahui bahwa vena pada bagian otak itu sendiri adalah vena yang terdiri tanpa katup dinding tipis, aliran lambat dan mudah melebar dan kolaps. Beda dengan vena pada bagian selain dari vena otak yang akan bisa menyebabkan terjadinya pembentukan trombos. Kemudian adanya hiperkoagulabilitas, di mana kecenderungan sistemik untuk pembentukan bekuan darah. Karena ada hiperkoagulabilitas di situ akan menyebabkan terjadinya pembentukan trombus. Aliran darah bisa berubah arah bergantung pada tekanan. Contohnya bila ada tekanan pada intrakranial ataupun karena akibat posisi tubuh. Sehingga tidak ada penghalang untuk mencegah aliran balik. Nah, itulah yang akan bisa menyebabkan rentan terjadinya stasis dan trombosis pada kejadian dari CVT itu sendiri. Jadi ini adalah anatomi dari vena dural yang merupakan sistem drainase vena otak di antara lapisan dura mater, di mana memiliki ciri khas seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu tidak memiliki katup, tidak memiliki dinding otot, dan hanya dilapisi oleh endotel, sehingga aliran darah dapat menjadi dua arah. Nah, kemudian nanti aliran darah itu akan diteruskan ke bagian sistem drainase sendiri dengan sesuai dengan lokasinya itu terdapat berbagai macam sinus-sinus, baik sinus sagittalis superior, sinus sagittalis inferior, kemudian nanti akan dialirkan ke bagian ke sinus rectus dan nanti akan bertemu di sinus confluence, pertemuan antara sinus sagittalis superior, sinus rectus, sinus occipital, dan sinus transversal yang nanti akan dialirkan menuju ke sinus transversus dan menuju ke sinus sigmoid hingga akhirnya akan dialirkan menuju vena jugularis interna. Di mana secara garis besar itu sendiri nanti sistem perdarahan aliran balik darah akan masuk ke kapiler menuju ke vena cerebral, yaitu menuju sinus vena dural, kemudian akan menuju ke sinus confluens hingga akhirnya nanti akan dialirkan menuju sinus transversus, kemudian ke sinus sigmoid dan akhirnya ke vena jugularis interna, di mana drainase vena cerebral dimulai dari vena kortikal dan vena dalam yang bermuara ke sinus vena dural yang akhirnya nanti akan menuju vena jugularis interna sebagai jalur utama pengembalian darah ke sirkulasi sistemik itu sendiri.
Sekarang kita akan masuk kepada patofisiologi terjadinya cerebral venous thrombosis, di mana patofisiologinya ini paling banyak dan paling sering terjadi di sinus sagittal superior serta sinus transversal atau transversus, yang dimana kejadiannya itu sekitar 25-45% pada sinus sagittalis superior, dan pada sinus transversus itu kejadiannya sekitar 25-60% dari penyebab terjadinya CVT. Nah, patofisiologinya itu sendiri adalah terjadinya trombosis pada vena cerebral dan sinus, kemudian itu akan menyebabkan peningkatan dari tekanan vena yang akan menyebabkan menurunnya absorpsi dari cairan otak, dan nanti akan bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan intrakranial yang tinggi dan menyebabkan disfungsi dari blood brain barrier, dan akhirnya nanti akan menyebabkan udem pada cerebral. Nah, jadi tadi sudah disebutkan paling banyak terjadi di sinus sagittalis superior. Mengapa? Karena merupakan lokasi yang paling sering terlibat. Yaitu yang pertama adalah karena drainase retrograd, yaitu vena kortikal yang superficial itu akan bermuara ke sinus sagittalis superior dengan arah berlawanan terhadap aliran darah utama. Kemudian adanya obstruksi mekanis, yaitu adanya septum fibrosa pada sudut inferior sinus yang merupakan sekat-sekat jaringan. Nah, dari dua penyebab itu tadi akan bisa menghasilkan adanya turbulensi yang menyebabkan turbulensi aliran darah yang tinggi sehingga menjadikan area ini sebagai titik rawan tempat pembentukan trombos. Saat terjadi reflux, darah di vena kortikal yang mengalir ke dalamnya akan mengakibatkan peningkatan tekanan venula pasca kapiler dan terbukanya tight junction, atau itu berhubungan rapat antara sel endotel yang akan menyebabkan cairan bocor ke ruang interstitial yang akan menimbulkan udem vasogenik dan akan mengganggu sawar darah otak. Nah, kemudian patofisiologis lainnya adalah ketika terjadinya sumbatan di mana produksi dari cairan otak itu sendiri tetap berjalan. Namun di sisi lain, untuk karena terjadi pesumbatan, jadi granulasi dari arak itu terjadi penurunan absorpsi. Sedang absorpsi dari uh, cairan otak itu sendiri, sedangkan produksinya tetap berlanjut, hingga akhirnya akan menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial yang lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya penurunan dari aliran darah yang ke otak, atau kita sebut dengan cerebral perfusion pressure atau tekanan perfusi dari cerebral itu akan menurun sehingga akan menyebabkan udem sitotoksik, di mana tadi penurunan dari cerebral perfusion pressure-nya itu akan mengganggu pasokan oksigen dan glukosa ke jaringan otak yang akan menyebabkan terganggunya fungsi pompa membran seluler yang bergantung energi tadi, karena tadi pasokan oksigen dan glukosanya itu terhambat, sehingga terjadi perpindahan air dari ruang ekstraseluler ke ruang intraseluler yang akan menyebabkan udem sitotoksik itu sendiri, dan akhirnya akan menyebabkan infak pada venous yang bisa atau tanpa disertai dengan transformasi menjadi perdarahan. Selanjutnya kita masuk kepada etiologi terjadinya cerebral venous thrombosis. Jadi etiologi ini berbagai faktor risiko dapat menyebabkan perkembangan terjadinya cerebral venous thrombosis yang selanjutnya diklasifikasi sebagai penyebab genetik dan didapat. Jadi CVT ini nanti dibagi menjadi genetik dan didapat. Nah, genetik ini berkaitan dengan adanya faktor gangguan dari faktor-faktor pembekuan atau koagulasi.
Contohnya yaitu protrombin G2021OA yang menyumbang sekitar kurang lebih 29%, kemudian adanya kelainan pada faktor 5 Leiden, kemudian ada defisiensi protein C, protein S, dan defisiensi dari antitrombin. Di mana pada kelainan genetik ini yang ujung-ujungnya akan menyebabkan terjadinya hiperkoagulabilitas. Nah, hiperkoagulabilitas inilah yang akan menyebabkan terjadinya trombus. Kemudian juga ada mutasi MTHFR, yaitu adalah mutasi dari homocysteine tinggi yang menyebabkan kerusakan endotel pembuluh darah yang akan meningkatkan stres oksidatif dan akan mengaktifkan koagulasi. Nah, kemudian juga dari laporan mengatakan bahwa golongan darah ABO itu ternyata di mana golongan darah O itu memiliki risiko yang lebih rendah terjadinya cerebral venous thrombosis daripada golongan darah A, B, ataupun AB. Selain itu juga sekitar 27-49% tidak ditemukan penyebab jelasnya, kemungkinan karena multifaktorial. Kemudian ada etiologis yang didapat, contohnya adalah hormonal. Jadi pada kehamilan dan masa nifas, kemudian pada penggunaan dari obat-obatan hormonal ataupun penggunaan hormone replacement therapy, di mana itu merupakan terapi yang digunakan untuk menggantikan hormon estrogen pada wanita menopause, namun penggunaannya dikaitkan dengan peningkatan risiko trombosis akibat efek dari hiperkoagulabilitas tadi. Kemudian juga adanya keganasan, misalnya keganasan hematologi lebih banyak daripada yang bagian solid. Kemudian ada mutasi CAK2V617F, di mana itu merupakan suatu kelainan produksi sel darah yang meningkat secara berlebihan, yang di mana nanti akan menyebabkan darah lebih kental dan mudah terjadi trombosis. Selain itu juga bisa disebabkan karena adanya infeksi, baik itu dari meningitis, mastoiditis, otitis, ISPA, dehidrasi, yang mana nanti dari infeksi-infeksi ini akan masuk melalui aliran darah balik, masuk melalui sinus-sinus, di mana sinus tadi rentan juga terkena terjadinya kelainan endotel yang akan bisa menyebabkan terbentuknya trombus. Menurut laporan juga ternyata faktor baru yaitu COVID-19 itu ternyata insidensinya meningkat pada saat zaman COVID-19 sekitar 14,3 menjadi 21,7 per 1 juta penduduk, yang dimana dikaitkan dengan adanya hiperkoagulabilitas dan risiko inflamasi. Ini adalah faktor resikonya. Dari obat-obatan juga mungkin pada penggunaan oral kontrasepsi jangka panjang, kemudian adanya obesitas, riwayat merokok sebelumnya, kemudian adanya riwayat penggunaan dari obat-obatan dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan terjadinya etiologi dari cerebral venous thrombosis itu sendiri. Kita masuk kepada gambaran klinis CVT itu sendiri, yaitu di mana spektrum klinis heterogen, bergantung lokasi trombosis, derajat obstruksi, dan respon dari kompensasi. Nah, dari gejala utamanya itu sendiri, di mana sekitar kurang lebih 80% pasien akan mengalami gejala sakit kepala. Gejala yang paling sering saat presentasi. Jadi bisa bersifat unilateral, dan terasa berat hingga berdenyut. Catatan pentingnya adalah pasien tanpa sakit kepala justru lebih sering memiliki manifestasi berat seperti kejang dan gangguan status mental termasuk koma. Kemudian berdasarkan data dari kohort besar di mana menurut
ISCVT atau International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus itu sendiri dominasi gendernya adalah 74,5% oleh perempuan. Kemudian sekitar 143 kasus mengalami hipertensi intrakranial terisolasi saat presentasi dan sekitar 5% pasien dalam keadaan koma saat tiba atau GCS kurang dari 9. Kemudian menurut Venus, di mana dari semua pasien sekitar 1144 mengalami sakit kepala, keluhan awal tersering. Kemudian hampir sepertiga pasien mengalami gangguan pada bidang penglihatan, bisa juga disertai dengan adanya kejang dan defisit neurologis vokal yang lebih sering pada wanita, dan sebagian kecil mengalami gangguan bicara seperti afasia dan disartria. Kemudian gejala lain itu bisa berupa defisit neurologis vokal yang ditentukan berdasarkan lokasi vena yang terlibat. Misalnya bisa ada hemiparese atau paraparese, kemudian bisa ada ataksia, diplopia, dysarthria, dan afasia. Selanjutnya, ada gejala berupa sindrom hipertensi intrakranial, di mana gejalanya itu berupa sakit kepala yang progresif, disertai pada pemeriksaan didapatkan adanya papil edem dan adanya muntah hingga sepertiga dari pasien. Nah, kurang lebih 50% pasien dapat menunjukkan gejala seperti pseudotumor cerebri. Kemudian bisa juga disertai dengan demam, kurang lebih 20% terkait infeksi sistem saraf pusat, baik dari kepala dan leher atau infeksi sistemik berat. Kemudian juga tadi hingga sepertiga pasien mengalami muntah dan gejala non-spesifik yaitu sakit kepala, demam. Selanjutnya bisa juga ada gangguan gejala berupa kejang dan gangguan kesadaran. Kejang ini sering menjadi manifestasi penting pada cerebral venous thrombosis hingga akhirnya terjadi gangguan kesadaran di mana terjadi delirium hingga koma. Pasien tanpa sakit kepala lebih sering menunjukkan manifestasi yang lebih berat. Jadi jika ada gejala berupa gejala gangguan kesadaran, maka ini merupakan manifestasi dari cerebral venous thrombosis yang lebih berat. Pada cerebral venous thrombosis vena dalam, yaitu lokasi yang sering terlibat pada vena basal placental maupun vena cerebral besar galen. Karakteristik dari klinisnya itu sendiri adalah terjadinya penurunan tingkat kesadaran yang lebih berat, kemudian adanya disabilitas neurologis yang lebih luas, dan angka kelangsungan hidup yang lebih buruk. Jadi berdasarkan ringkasan dari gejala-gejala ini, sakit kepala adalah gejala paling umum, gitu kurang lebih sekitar 80%, kemudian spektrum klinis luas dan sering tidak spesifik. Defisit neurologis vokal ditentukan oleh lokasi keterlibatan dari vena itu sendiri, hingga setengah pasien dapat menyerupai dengan gejala pseudotumor cerebri, cerebral venous thrombosis vena dalam, manifestasi paling berat dan prognosisnya itu buruk, dan kecurigaan klinis yang tinggi sangat penting untuk diagnosis dini. Nah, CVT itu sendiri juga bisa dibagi menjadi 3, yaitu akut, subakut, dan insidius. Kalau akut itu terjadi kurang dari 48 jam, bila CVT subakut 2 hari sampai 30 hari, dan CVT insidius yaitu lebih dari 30 hari. Selanjutnya, kita masuk pada algoritma diagnosis dari cerebral venous thrombosis, di mana ketika kita mencurigai secara klinis adanya CVT, yaitu berupa sakit kepala, kejang, defisit vokal neurologis, dan adanya papil udem, maka imaging yang pertama kita lakukan adalah CT scan kepala non-kontras yang merupakan imaging yang cepat, murah, dan sebagai first line. Nah, bila didapatkan hasil dari CT scan kepala non-kontras ini berupa normal atau tidak jelas, ataupun kita curigai adanya tanda sugestif dari CVT itu sendiri, kita bisa melanjutkan kepada imaging definitif, yaitu
berupa computed tomografi, venografi, ataupun bisa berupa magnetic resonance venografi. Nah, yang merupakan modalitas pilihan. Jika didapatkan konfirmasi berupa filling defect ataupun adanya trombosis dari sinus atau vena itu sendiri, kita langsung mendiagnosis sebagai cerebral venous thrombosis yang terkonfirmasi. Sebagai evaluasi tambahan, kita dapat melihat di mana lokasi trombos itu sendiri di bagian sinus vena itu, dan juga apakah terdapat komplikasi berupa udem ataupun transformasi perdarahan. Nah, bila kasus tidak pasti atau perlu dilakukannya intervensi, maka akan dilakukannya sebagai digital subtraction angiography atau DSA yang merupakan suatu gold standar yang selektif. Nah, pada USG atau ultrasonografi itu juga memiliki peran sangat terbatas, biasanya digunakan pada neonatus ataupun pada bayi. Nah, bisa juga dilakukan pemeriksaan D-dimer dalam diagnosis CVT. Dapat digunakan sebagai pemeriksaan penunjang pada kecurigaan CVT, di mana akuransinya itu berupa sensitivitas 93,9% dan spesifisitasnya 89,7%. Di mana interpretasi klinisnya itu tidak cukup untuk menyingkirkan dari CVT itu sendiri dan harus dikombinasikan dengan pencitraan berupa CTV atau MRV. Kemudian pada pemeriksaan imaging itu sendiri terdapat tanda-tanda radiologis berupa direct signs, yaitu dari CT atau MRI, yaitu berupa hyperdense clot sign atau tanda bekuan padat, kemudian adanya filling defect, kemudian adanya empty delta sign yang merupakan ciri khas atau tanda khas dari sinus sagittale superior, kemudian pada indirect signs dari CT atau MRI, yaitu bisa berupa udem cerebral, pembengkakan korteks, dan perdarahan cerebral. Jika didapatkan adanya tanda tambahan berupa Casey sign, yaitu berupa perdarahan berbentuk C di korteks dan sangat spesifik untuk CVT. Lokasi tersering itu adalah sinus sagittale superior, yaitu kurang lebih 70%, dan lebih dari 70% itu melibatkan multiple sinus. Tanda bekuan padat atau tanda pembuluh padat pada penceritaan tanpa kontras, sedangkan defek pengisian terlihat pada CT dengan kontras. Di mana tanda klasik itu mengacu pada defek pengisian segitiga atau yang kita sebut dengan empty delta signs yang bisa kita dapatkan pada tadi tanda khas di sinus sagittalis superior. Ini merupakan data dari imaging, di mana di gambar A itu merupakan tanda tali pada sinus transversal kiri pada CT scan otak tanpa kontras. Kemudian di gambar B itu merupakan adanya tanda delta kosong pada torcular hairopili atau di mana tempat pertemuan dari berbagai sinus pada MRI otak dengan kontras. Kemudian gambar C itu adanya artefak blooming pada sinus sagittale superior dan vena cortical superficial pada echo dengan gradien. Kemudian pada gambar D yaitu TOF MRV menunjukkan tidak adanya sinus sagittale superior dan peningkatan vena kolateral. Pada tabel ini menunjukkan bahwa adanya modalitas pengobatan medis dan bedah pada trombosis vena cerebral. Sebagai sebuah uji klinis terkontrol, acak dari India juga melaporkan bahwa penggunaan LMWH atau Low Molecular Weight Heparin pada pasien dengan CVT menghasilkan tingkat mortalitas rawat inap yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan pasien yang diobati dengan heparin tak terfraksionasi atau unfractionated heparin atau kita sebut dengan UFH. Nah,
Penulis Kontin Ho juga merekomendasikan penggunaan LMWH daripada UFH pada CVT, sedangkan laporan lain menemukan bahwa LMWH dan UFH itu menunjukkan hasil yang serupa. Para penulis menyimpulkan bahwa jika dibandingkan dengan warfarin, daerah oral antikoagulan memiliki peluang yang serupa terhadap trombosis berulang, mortalitas, dan tingkat rekanalisasi yang sama, namun risiko komplikasi perdarahan yang lebih rendah. Penata laksanaan cerebral venous thrombosis, di mana tujuan terapinya itu adalah mencegah terjadinya propagasi dari trombus dan mencegah terjadinya rekurensi. Kemudian merekanalisasi vena ataupun sinus cerebral, serta mengontrol tekanan intrakranial yang disebabkan karena adanya udem atau intracerebral hemorrhage ataupun karena adanya herniasi. Nah, terapi medisnya itu sebagai first line itu adalah diberikannya antikoagulan segera, yaitu berupa LMWH atau low molecular weight heparin atau unfractionated heparin atau UFH yang merupakan terapi utama akut meskipun adanya intracranial hemorrhage. Nah, pada LMWH itu sendiri ternyata mengurangi mortalitas dan disabilitas dibandingkan dengan placebo. Pada LMWH itu sendiri ternyata untuk penurunan mortalitas rawat inapnya itu lebih baik dibandingkan dengan UFH. Pada direct oral antikoagulan dibandingkan dengan vitamin K antagonis yaitu warfarin, efektivitasnya itu setara, baik dari rekurensi, mortalitas, hingga pada rekanalisasinya. Nah, pada direct oral antikoagulan ternyata menurunkan risiko perdarahan dan biasanya diberikan dengan durasi dari 3-12 bulan, itu tergantung dari kondisi individualisasi masing-masing. Kemudian diberikan terapi suportif, itu tergantung dari gejala-gejala lainnya. Nah, berupa simptomatif, misalnya ada antikonvulsan, kita berikan jika terdapat gejala kejang, kemudian kita bisa memberikan manajemen tekanan intrakranial, bisa berupa pemberian manitol ataupun natrium klorida 3%. Kemudian untuk kemudian bisa diberikan terapi bedah atau intervensi berupa endovaskular terapi atau EVT, yaitu berupa trombektomi mekanik dengan atau tanpa trombolisis. Kemudian indikasinya itu bila didapatkan adanya perburukan neurologis atau bila gagal atau terdapat kontraindikasi dari pemberian antikoagulan. Nah, evidence-nya itu tidak superior rutin, dan rekomendasi sesuai guideline itu berdasarkan Europe Stroke Organization di tahun 2017. Ternyata penggunaan LMWH itu diberikan pada fase akut dan hindari pemberian steroid ataupun acetazolamid. Kita bisa lakukan dekompresi bila didapatkan pada kasus herniasi. Kemudian berdasarkan guideline dari American Heart Association di tahun 2024, LMWH itu setelah diberikan, nanti kita akan lanjutkan dengan pemberian direct oral antikoagulan atau vitamin K antagonis, dan direct oral antikoagulan itu lebih aman dan efektif. Pada endovaskular terapi atau EVT selektif itu diberikan pada kasus yang berat. Nah, untuk dekompresi bedah diberikan atau dilakukan craniectomy dekompresif untuk supaya sebagai life saving. Kemudian indikasi jika adanya herniasi otak atau udem masif, dan dekompresi bedah ini optimal dilakukan pada onset kurang dari 48 jam. Pada pemberian low molecular weight heparin atau LMWH pada fase akut CVT dilanjutkan dengan peralihan ke
daerah oral antikoagulan tadi atau vitamin K antagonis itu selama 3-12 bulan tergantung pada faktor risiko individu itu sendiri. Selanjutnya komplikasi dan prognosis. Nah, komplikasi umum hingga 50% pasien CVT mengalami komplikasi, termasuk efek samping dari terapi antikoagulannya, berupa episode perdarahan ataupun disfungsi dari neurologis. 1 dari 2 pasien tidak menunjukkan gejala neurologis sisa. Nah, untuk prognosisnya itu sendiri sangat bervariasi tergantung dari lokasi dan ukuran bekuan darah. Sekitar 5,6% kematian itu terjadi pada fase akut, sekitar 9,4% kematian dalam jangka panjang. Secara tinjauan sistematis oleh Dentali dan kawan-kawan, tadi dijelaskan juga itu 5,6% itu kematian pada fase akut. Nah, faktor risiko prognosis buruk itu pada studi Venous atau Venous Thrombosis Registry, faktor risiko signifikan yang berhubungan dengan prognosis buruk meliputi adanya perdarahan intraserebral pada usia lanjut, terjadi etiologi karena malignansi, dan adanya infeksi kepala dan leher, serta adanya herniasi transtentorial yang merupakan penyebab utama kematian dalam CVT. Baiklah, kita sampai kepada kesimpulan, di mana cerebral venous thrombosis adalah penyebab stroke yang jarang terjadi, namun terkait dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan jika tidak diobati. Karena gambaran klinisnya yang sangat bervariasi dan seringkali tidak mencolok, diagnosisnya memerlukan tingkat kecurigaan yang tinggi. Pemberian antikoagulan yang segera diperlukan untuk memulihkan aliran darah dan hasil neurologis yang baik pada pasien-pasien ini. Critical appraisal. Yang pertama adalah validity, apakah artikelnya itu valid. Jadi dari jenis studi ini sendiri merupakan narrative review atau tinjauan naratif di mana tidak ada metode pencarian literatur yang jelas atau search strategi tidak dijelaskan. Nah, kelemahan metodologinya itu tidak jelaskan database yang digunakan, kemudian tidak adanya kriteria inklusi ataupun eksklusi, dan bahkan penilaian kualitas studi, di mana seleksi literatur berpotensi subjektif atau selection bias. Jadi ini karena merupakan tinjauan naratif, jadi tidak dijelaskan bagaimana database maupun kriteria inklusi maupun eksklusinya. Nah, kekuatan pada jurnal ini mengutip berbagai sumber besar, yaitu dari ISCVT atau International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis, kemudian pada Venous atau Venous Thrombosis Registry, kemudian Action CVT atau Anticoagulation in the Treatment of Cerebral Venous Thrombosis, kemudian Respect CVT atau Randomized Evaluation in Secondary Prevention Efficacy of dabigatran compared to warfarin in cerebral venous thrombosis, di mana menggabungkan data epidemiologi, patofisiologi, diagnosis, dan terapi secara luas. Nah, kesimpulan dari validitasnya ini moderate low validity karena narrative review bukan systematic review. Selanjutnya, seberapa penting hasilnya? Pada temuan utama, di mana CVT itu sendiri kurang dari 1% penyumbang dari stroke, dia rare tapi sangat penting dengan mortalitasnya itu akut 5,6% dan jangka panjangnya itu 9,4% yang bisa menyebabkan kematian. Pada 50% pasien, outcome-nya itu baik menurut dari ISCVT. Untuk komplikasi itu sendiri, hingga 50% pasien mengalami komplikasi, baik itu berupa perdarahan, bisa dari penyakit CVT-nya itu sendiri atau dari efek samping dari terapi. Kemudian bisa adanya disabilitas neurologis jangka panjang. Untuk faktor prognosisnya itu buruk bila terdapat adanya perdarahan intraserebral, kemudian pada usia lanjut,
etiologinya itu karena adanya keganasan atau malignansi, kemudian adanya infeksi, baik infeksi wajah maupun pada bagian otak, serta adanya herniasi transtentorial yang merupakan penyebab utama kematian. Pada implikasi terapinya, untuk antikoagulan itu merupakan gold standar, di mana low molecular weight heparin itu lebih baik daripada unfractionated heparin berdasarkan evidensi yang relatif kuat. Kemudian penggunaan direct oral antikoagulan itu efektivitasnya itu ternyata kurang lebih sama dengan warfarin atau vitamin K antagonis, tapi dia lebih aman karena resiko dari bleeding atau perdarahannya itu lebih rendah. Nah, kesimpulan yang sangat penting yaitu klinis sangat relevan, terutama untuk diagnosis dini, kemudian stratifikasi risiko, dan pemilihan terapi. Kemudian apakah bisa diterapkan atau applicability? Kelebihannya sangat applicable untuk praktis klinis pada dokter jaga di IGD sebagai diagnosis CVT yang cepat, kemudian dirawat inap manajemen antikoagulannya, kemudian sebagai follow up-nya itu untuk prognosisnya itu sendiri. Keterbatasannya itu tidak spesifik pada populasi Indonesia dan variasi epidemiologi global baik dari ras, akses imaging-nya juga. Nah, kesimpulan dari applicability-nya itu high applicability meski perlu kombinasi berdasarkan guideline, baik dari itu ESO ataupun dari AHA. Kemudian kekuatan dibandingkan dengan keterbatasan. Pada kekuatannya itu komprehensif dan juga dia update, yaitu terakhir di tahun 2025 termasuk kejadian CVT pada saat pandemi COVID dan juga penggunaan direct oral antikoagulan, serta menggabungkan banyak studi besar. Kemudian limitasinya adalah dia berupa narrative review, jadi low level evidence, kemudian tidak ada prisma flow, kemudian risk of bias analysis, serta potensi publication bias dan author bias. Level of evidence itu berdasarkan hierarki, jadi pada jurnal ini kan berupa narrative review, jadi level 5 atau low evidence, namun mengutip RCT dan cohort yang merupakan evidence sekunder kuat. Nah, pada analisis PICO, yang pertama population yaitu pasien dengan cerebral venous thrombosis atau CVT pada dewasa, di mana dari berbagai etiologi baik dari gangguan faktor koagulasi, trombofilia, infeksi, keganasan, dan lain-lain. Pada intervensi atau interventionnya itu adalah terapi antikoagulan, baik berupa LMWH, UFA, maupun DOAC. Kemudian comparisonnya itu antikoagulan konvensional, warfarin, vitamin K, antagonis perbandingannya yaitu LMWH versus dengan UFH, DOAC versus dengan warfarin. Outcome-nya adalah utama untuk mortalitas baik dari akut maupun jangka panjang. Kemudian outcome-nya fungsionalnya kita lihat dari disabilitas dari neurologis. Untuk sekundernya itu apakah ada perdarahan, kekambuhan trombosis, atau resolusi gejala. Nah, baiklah kita sampai kepada take home message. Jadi, cerebral venous thrombosis itu merupakan stroke jarang, tapi bila terjadi itu sangat fatal jika terlambat diagnosis. Dari presentasi klinis sangat variatif, jadi perlu high suspicion dan diagnosis utamanya itu dilakukan CTV atau MRV. Sebagai terapi utama diberikan antikoagulan segera, di mana kita berikan LMWH, selanjutnya kita dilanjutkan dengan direct oral antikoagulan atau vitamin K antagonis. Prognosis umumnya baik, tapi bila didapatkan adanya perdarahan dengan herniasi atau adanya herniasi, maka tingkat mortalitasnya itu sangat tinggi. Baiklah, demikian presentasi dari jurnal reading tentang cerebral venous thrombosis. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.